Karena dia akal berpikir. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, semangati lagi untuk kesemangat itu. Dengan apa? Amwal, harta kalau ada. Alhamdulillah, harta dari berbagai macam datang dari orang tua, dari keluarga, dari yang lain-lain, semuanya itu adalah tidak semata harta begitu datang, tidak semata berjuang itu harta itu ada. Kenapa sebabnya? Yang pertama, insting akalnya dipakai. Oh iya, ini pesantren dari tidak ada, dari sekian ratus meter, punya Haji Juri dan Haji Kia. Kemudian kita membuat dari bambu steger apa gitu ya, sebelah sini. Terus sedangkan di sana wakaf ada 600 meter. Kenapa? Kok nggak konsen itu dibangun? Ternyata ada maksud. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya anak harus sampai titik nadir tentang pendidikan. Dan gak main-main di luar negeri itu biayanya. Itu cuman kamu plase beasiswa, tapi biaya kesananya sendiri semua. Setiap ngirim 5 juta, kecil perasaan. Belum baju wol, siaga itu Masya Allah. Makanya Ustaz Faris itu, ini bukannya tahdus binikmah. Supaya nggak ngerepotin orang tua dagang minyak argan, yang beli ya borai-borai juga. Kan begitu. Muter terus. Subhanallah. Kenapa demikian? Itu tadi. Akal dipakai. Semenjak dia dari kecil. Karena menggunakan akal itu gak gampang. Dan saya bukannya merasa bisa mengarah, tidak. Saya bangun jiwanya. Dari yang kecil sampai yang besar semua. Sedang butuh biaya semua. Akhirnya wakaf yang di sana cublok. Bukan tersia-siakan. Omongan sudah banyak, biarin aja dah. Yang penting jiwa ini belum terbangun. Alhamdulillah dibantu oleh Edi Madura, oleh Borai atau Marzuki ini. Terus pelanglang buana jihaban wa iyaban bidak walillah wa fillah. Untuk membangun jiwa. Dan orang masih hidup sampai sekarang, Masya Allah. Coba bayangin, nganterin ke Talwa, ya kan, ngambil, nganterin lagi ke Maroko, ngambil lagi 8 tahun, bukan waktu yang sedikit. Dalwa 8 tahun ikut saya, sampai Maroko 8 tahun ikut saya. Berarti lillah wa fillah. Subhanallah. Maka saya berpikir akal kita gunakan. Kalau akal kita nggak gunakan, bagaimana mau berakhlak mulia? Dinasehatin iya doang, tapi kesononya mah aja ujub. Berarti kenapa nih orang? Ternyata
Wa idzal lakul ladzina amanu qalu amanna. Dalam Al-Baqarah, kenapa panjang 2,5 juz? Karena isinya munafik semua. Kalau orang munafik begitu. Idzal lakitumul ladzina kafaru wa idzal lakul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, iya saya juga beriman. Di belakangnya ngeledek. Itu namanya munafik. Wa idza khalau ila sayatinihim, ketika ketemu teman-teman mereka, innama nahnu mustahzi'un, gue cuma ngeledekin dia doang. Masya Allah, munafik begitu. Bagaimana munafik? Orang munafik itu bidaril asmal. Lihat ketika saat perjanjian Hudaibiyah, Khandaq, beberapa perang, Nabi nggak senang kepada orang munafik. Kenapa? Makanya musyrik Quraisy ngambil munafik, bodoh amat. Kenapa? Penyakit. Kalau ngelawan kafir gampang, udah jelas beda. Tapi kalau munafik ngakunya Islam-Islam juga. Makanya Al-Baqarah 2,5 juz bicarain orang munafik itu susah. Kalau hati munafik yang pertama, ijabul mar'i binafsi, bangga dengan dirinya. Gua paling hebat, gua paling benar, gua paling jauh, gua semua. Kenapa? Ijabul mar'i binafsi. Jadi kalau orang munafik begitu. Tapi kalau sudah kita yang hatinya syahdu kepada Allah, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, hari ini tidak ada orang yang bicarakan saya. Sebagaimana Syekh Nuruddin Arani ahli Sufi digabung dengan Ibrahim bin Adham orang Baghdad yang menjelaskan bagaimana isyarat doa asyirah. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya, wahai Syekh, kenapa doa saya nggak diijabah? Wa kaifa hadza qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Sedangkan Allah berfirman, doalah nanti saya ijabah. Tapi saya berdoa nggak diijabah-ijabah. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama besar. Syekh Ibrahim bin Adham, dia kalau dikata-katain, dicari rumah siapa yang ngatain gua nih. Oh, rumahnya di pojok dekat rumah Sule, paman gitu ya. Bikin kue, dikasih kue, Masya Allah. Kita kira-kira bisa gak begitu? Kita diomongin orang, kemudian kita masak bekakak, ngasih ke orang, bisa gak kira-kira? Boro-boro, ya yang ada suwe, ntar ketemu habis tuh palanya sama gua. Kata raja, kalian tahu gak Ibrahim bin Adham itu bohong semua ngomongnya. Raja ngomongin begitu. Apa kata Ibrahim bin Adham? Biarin. Semoga raja itu panjang umurnya, panjang semuanya. Amin. Kan begitu jamaah. Benar. Raja mati, panjang semua, panjang hidungnya, panjang tangannya. Begitu. Terpanjang semua. Tapi jangan kira orang yang jihadu binafsi, yang memikirkan bagaimana supaya tidak ada alamatul munafik salah semarat. Ya Allah, ternyata Ibrahim bin Adham tuh begitu. Pantas orang nanya, gimana sih? Ini kan mulai pakai akal gitu loh. Kata Allah kalau doa diijabah. Tapi saya doa nggak diijabah-ijabah. Akal kan begitu, mikir. Nanyalah sama orang alim tadi, Mas Syekh. Kata Syekh Ibrahim bin Adham,
Isyaratul do'asyirah. Syaratnya doa ada 10. Saya rasa banyak banget kalau cerita sampai 10 nih. Ya, bisa sampai jam subuh nih kita nih. Ya. Terusin apa jangan nih? Terus. Yang pertama, arif tumullah walam tu'addu haqqahu. Syaratnya doa, kamu mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya Allah. Percaya sama Allah, percaya. Beriman pada Allah, beriman tapi nggak sholat. Ngaco nggak kira-kira? Ngaco itu. Kenal sama Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya Allah. Allah cuma minta kalian sholat. Sholat nggak ada syarat. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau dengkek, sholat. Betul nggak, Riz? Sholat. Ini mas subuh juga susah banget ya Allah. Padahal Isa udah tidur. Tidur juga baring ngelus-ngelus pitak kan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ngapain doang itu malam? Ternyata ngeliat yang kagak beres, yang hayalah, inilah, itulah. Halo. Hidup mah apa adanya, jangan ada apanya. Sehingga apa? Zaman bidunya hustagol, kan begitu. Karena banyak khayal, banyak ini, akhirnya boro-boro subuh yang pas. Akhirnya subuh penasaran, nungguin sambil nonton bola. Matanya dipaksain buat nonton bola. Kenapa? Karena jam 4 mainnya, kan gitu ya. Udah ajan pas lagi penalti, serba salah. Nonton apa jangan dia? Ada gak yang begitu kira-kira? Kagak ada ya. Jam 4 subuh pas lagi penalti, pegang taruhannya yang pengen menang lagi. Aduh ya Allah, kuplek ya. Belagut. Ya begitu belagut namanya. Ya Allah, sekali mau subuh nonton Piala Dunia. Ya udah gak ada bola, kesiangan lagi. Subuh jam 6 lagi, habis subuh pakai, orang bingung, itu doa kok pakai kunut? Belagut. Ada gak kira-kira begitu? Ada. Siapa itu? Ya Allah, harusnya yang lebih tua nyontoin, pantes. Bangun lebih dulu, bangun gitu loh. Jadi yang penting ikut-ikutan. Yang tua aja begitu, padahal dia tahu agama, tahu ngaji, tahu segala macam. Akhirnya si kecil ikut-ikutan, si pentil. Bukan di sini, di Bosnia. Iya kan? Akhirnya Allah berikan orang munafik itu hancur dengan perbuatan-perbuatan. Sudah 2 tahun dibangunin terus, pakai pacul, pakai apa segala macam. Artinya sama Allah aja ngeledek. Saya bersyukur dari kecil orang tua tuh bangun saya pakai air lah, sapu lah, ayo subuh. Jadi terbiasa. Alhamdulillah. Mulai akal kita pakai. Nih bagi santri perempuan sama.
Ya, bagi yang sudah tugasnya bangunin. Kalau perlu ikut subuh berjamaah, jangan giliran nih, bukan giliran imam saya, nggak begitu. Kita takutnya sama Allah, bukan sama aturan. Kalau takut sama aturan, ketika kita nggak kena aturan, kita nggak tanggung jawab. Jadi wanitanya juga sama. Sekalipun dia jadi ketua ini, jadi itu, ikut berjamaah. Itu yang pantas, nggak jadi munafik. Kadang-kadang kan kita mikir gitu, bagian gue udah ini, itu, nah itu nggak bisa. Memang yang namanya parit itu sebagai itu, tapi saya bisa lihat tiap hari. Jangan sampai ciri munafik itu ada. Namanya belagut. Ya, iya kan, pakai sholat subuh nungguin bola. Nah kalau gak ada bola, dan subuh. Jadi akal ini kita gunakan. Wah itu mah ngaji marah-marah, bukan marah-marah. Kepedulian itu jauh. Nabi setiap khutbah Jumat matanya merah, suaranya keras. Kenapa? Khawatir umatnya masuk neraka. Begitu. Jadi tujuannya seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang suara udah habis saya juga begitu. Karena ya ceramah mulu dari soal juga kan gitu ya. Tapi karena saking semangatnya gitu loh. Semangat apa? Semangat dakwah tadi. Nggak ada sistem-sistem mau begini-begini. Nggak. Billah wa fillah wa fillah. Terus. Padahal supirnya udah ngantuk kebo. Iyalah. Naik perahu udah goyang. Solo goyang. Ya padahal ini masih mabok laut ini. Masih mabok laut. Ya Allah, udah pakai speedboat yang kecil, coba bayangin. Ternyata akal ini kita pakai iramanya karena Allah ciptain sebelum alam dan semua ini dua, akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu dipanggil, sahawa ta'alihina. Sini nafsu, man anta wa man ana. Kata nafsu, ya lu gua, kurang ajar. Iya kan? Man anta wa man ana kata Allah. Siapa lu, siapa gua? Ya lu gua, kan kurang ajar. Malaikat ceburin nih ke neraka, diceburin tuh nafsu. 1000 tahun kemudian ditarik lagi, ambil tuh malaikat, saya mau tanya lagi nafsu, syahawa. Man anta wa man ana, siapa lu siapa gua? Iya, anak-anak ada anta. Gitu kalau bahasa kita, ya lu gua. Ceburin lagi neraka. Pas 3 kali ceburin, 3000 tahun baru ana abdun wa anta rabbi, saya hamba, kau adalah Tuhanku. Wajar ketika Allah juga marah. Ketika ngelihat nafsu itu yang akan mendekati ciri munafik. Kenapa lagi sakit? Lala sakit tuh lah. Ya ntar lama, nggak apa-apa, ntar lama-lama bisa kaki. Itu saking seriusnya ya, di sono juga sama, di Pulau Seribu ada pingsan saya ceramah begini, saking seriusnya kepanasan, macam-macam ini cerita. Ada yang nangis lah, ada yang itulah. Nah jadi ketika sudah 3,000 alaf 3000 tahun, itu yang namanya nafsu di neraka, baru dijawab ana abdun wa anta rabbi,
Saya nih hamba, kau adalah Tuhan. Kalau akal dipanggil, akal ta'al hina, sini kamu. Man ana wa man anta. Ana abdun wa anta rabbi. Kan enak. Akal. Nah, makanya udah akal kita gunakan semua. Karena kita di sini dipoles terus akalnya dengan hafalan-hafalan, dengan bacaan-bacaan, dengan wirid dan lain sebagainya, supaya masuk ke dalam anggota tubuh kita, insya Allah. Seperti itu. Maka jangan sampai hal ikhwal di dalam diri kita ini merasuk sifat munafik diri kita. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham bilang, syarat yang kedua doa supaya diijabah adalah hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Katanya cinta sama Rasul, tapi sunnahnya ditinggalkan. Mana sunnah Rasul? Berjamaah. Kita ada waktu untuk berjamaah, bukan makan doang. Disiapkan musola, ada masjid, ada apa? Berjamaah. Walaupun tempat itu bisa buat sendiri juga, tapi buat apa arti jamaah tadi? Nabi suka dengan berjamaah. Kalau ulama bilang latan kudu alal islami urwatan, jangan dibuang sifat Islam sedikit-sedikit. Kenapa? Mengikis keimanan kita, tanggung, jadi belagun. Ya masalahnya emang orang didik juga seperti itu. Ya, berjamaah. Habis jauh-jauh datang ke sini mau berjamaah, duduk sinau. Marzuki datang jauh-jauh isi ulang sinau. Iya kan? Ya kan laskar obat nyamuk yang satu aja pada mati mulu tuh apinya. Ntar mati itu obat nyamuk yang satu mah ya. Ya Mas Sendok ya. Mas Sendok kan kayaknya begini. Namanya juga Sendok ya. Coba bayangin. Ud'itumun najaha minan nar. Kamu mengajak jauhin neraka, jauhin waramaitu anfusakum ilaiha. Tapi kamu sendiri yang nyeburin ke neraka. Kamu bilang, itu jangan ke sini, nggak taunya dia ngelakuin, ya sama aja. Nah maka akal kita gunakan baru manifestasinya kepada agama seimbang, insya baru amanah billah wa malaikati wa kutubi wa rusulil anu fariq baina hadimi rasul wa qala sami'na. Berarti yakin Allah kita percaya, malaikat percaya, kitab kita percaya, terus wabil qadri khair wa syarri, kebaikan semuanya kita percaya. Nah dari situlah mengikis supaya kita tidak kena sifat munafik, insya. Lalu dalam surat An-Naml, manja'a bil hasanah, siapa orang membawa kebagusan, manja'a bil hasanati falahu khairu minna wa hum min pajain yauma izin aminun. Jadi orang yang membawa kebaikan itu adalah manusia yang nikmat. Wa hum min pajain yauma izin amin. Dari kiamat dibikin orang yang bahagia, senang. Karena di surga nih kita tiba-tiba dikasih gitu kan. Bingung, kok istimewa banget saya nih. Yang ono sering ke masjid nggak diistimewakan, yang ono ngerti agama nggak diistimewakan. Kok saya diistimewakan? Kenapa ya Allah? Kan gitu nanya.
Wa hum min fazain yauma idzin aminun. Surat An-Naml. Siapa orang bawa kebaikan, dari kiamat wajahnya tenang, aman. Kata malaikat, saya servis kamu, saya menjamu kamu, karena waktu itu doa kamu belum sempat dikabul sama Allah. Masya Allah. Jadi kita belum sempat dikabul sama Allah, doa kita jangan kaget, balasannya kayak gitu, berlipat-lipat ganda. Jangan suujon sama Allah, ngapain gua nggak berdoa. Tapi kalau doa minta ini langsung dapat, ini dapat, itu dapat, ya udah di sana nggak dapat apa-apa, kan di dunia udah dikasih semua. Wa man jaa bi sayyi'ati faqubat wujuhuhum binnar. Siapa orang yang membawa sayyi'at, kejelekan, faqubat, diseret mukanya, wujuh, wajah-wajahnya, finnar, dibawanya bukan dibawa begitu, diseret mukanya, wajahnya gitu, beret-beret. Faqubat wujuhuhum binnar. Hal tujzauna illa kuntum ta'malun. Tidak ada lain, pertanyaannya adalah bagaimana amal kamu, ikhlas apa enggak dalam kehidupan. Nah, maka mudah-mudahan kajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat kita supaya tidak jadi manusia yang munafik. Insya akhirnya ya, semoga Allah berikan keberkahan, ilmu kita bertambah. La ilma lana illa ma'allamtan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbana. Allahumma ighfir lana jurmana tub alaina zid lana min al-ilm zid lana min at-taubah wal quwwah wa hasana. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah-pindah ke situ.